Rumahnya tua dengan lantai berderit dan tanaman merambat yang menjalar di dinding. Halamannya penuh semak belukar, tetapi ada potensi di sana. Bagaimanapun, harganya terjangkau dan keluarganya membutuhkan awal yang baru. Nina sedang membongkar kotak terakhir di ruang tamu, sambil melirik keluar jendela, memandangi ketenangan desa. Anak-anak mereka, Dini dan Rian, sedang menjelajahi kamar baru mereka. Rian, yang lebih tua, selalu menjadi anak yang skeptis, dan kali ini tidak berbeda. Ia berkeliling rumah, membuka pintu-pintu, dan mengintip ke loteng dengan ekspresi penasaran bercampur rasa tidak nyaman. Malam itu, perasaan aneh menyelimuti rumah tersebut. Suara deritan kayu tua terdengar lebih jelas dalam keheningan malam. Keluarga itu berkumpul di meja makan untuk makan malam pertama mereka di rumah baru, mencoba mengabaikan ketegangan yang perlahan muncul di udara. Aku rasa kita mulai terbiasa, kata Nina, mencoba mengangkat suasana sambil menyodorkan kentang tumbuk. Namun, saat suasana mulai sedikit rileks, suara samar terdengar memecah keheningan. Suara langkah kaki, ringan, hampir seperti seseorang sedang berjalan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Awalnya, mereka semua mengabaikannya. Mungkin itu suara rumah yang sedang menyesuaikan diri, suara angin, atau mungkin hanya imajinasi mereka. Tapi kemudian langkah kaki itu terdengar lagi, dan lagi, perlahan, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di atap. Ardi berdiri, bingung. "Kalian dengar itu?" tanyanya. "Aku rasa itu hanya suara rumah," jawab Nina. Meskipun suaranya terdengar ragu, ia menatap anak-anaknya, yang duduk dalam keheningan dengan mata membelalak. Wajah Rian tampak pucat. "Aku akan memeriksa atap," kata Ardi, berusaha menghilangkan kecemasan yang mulai muncul. Ia mengambil senter dan naik ke loteng, di mana ada tangga yang mengarah ke atap. Angin bertiup kencang, tetapi tidak ada yang aneh. Langkah kaki itu berhenti. Atau, begitulah pikirnya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kesibukan membongkar barang-barang dan menyesuaikan diri dengan kehidupannya. Namun, setiap malam, langkah-langkah kaki itu kembali. Awalnya, suara itu terdengar samar dan hampir tidak kentara. Tetapi, seiring berjalannya waktu, suara itu semakin keras. Keluarga Ardi kini bisa mendengarnya dengan jelas. Langkah-langkah lambat dan disengaja, berjalan di atas atap, selalu di luar jangkauan pandangan. Langkah-langkah itu muncul sekitar tengah malam dan berhenti sebelum fajar. Keluarga itu mulai merasakan beban berat dari gangguan ini. Ardi dan Nina mencoba tetap bersikap normal demi anak-anak mereka, tetapi mereka bisa melihat ketakutan yang semakin besar di mata Dini. Sementara itu, Rian menjadi lebih pendiam, sering menatap atap dari jendela kamarnya, seolah tak bisa mengalihkan pandangan dari bayangan yang ia yakin bergerak di atas sana. Suatu malam, tak tahan lagi, Dini memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Ia merangkak keluar dari kamarnya dan pergi ke loteng, bertekad menemukan asal suara langkah kaki itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia menaiki tangga menuju atap. Saat ia muncul di atap, sinar bulan memancarkan bayangan panjang di halaman. Ia berdiri di sana, terdiam, merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu ia melihatnya. Sosok gelap dan tak jelas, berdiri di tepi atap, memandang ke arahnya dengan mata kosong. Sosok itu tinggi, sangat tinggi, dan berdiri diam dengan cara yang tidak wajar. Dini membeku, napasnya terhenti di tenggorokan. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tak kunjung keluar. Keluarga itu tak bisa lagi mengabaikan teror yang menghantui mereka. Setiap malam, kehadiran itu semakin kuat. Langkah kaki tak lagi terbatas di atap. Kini suara itu menggema di dalam rumah, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berjalan di lorong-lorong. Suatu malam, ketika suara langkah kaki berubah menjadi suara sesuatu yang lebih berat, seperti sesuatu yang diseret di lantai, Ardi tak tahan lagi. Ia meminta bantuan dari penduduk setempat untuk mencari jawaban. Ia menemukan jawaban dari seorang pria tua bernama Pak Haji yang tinggal di rumah sebelah. Pak Haji dikenal karena pengetahuannya tentang sejarah kelam desa itu, dan ketika Ardi menjelaskan apa yang terjadi, wajah pria tua itu menjadi pucat. "Rumah itu," Pak Haji mulai berkata, "dulu milik seorang wanita bernama Laila. Ia cantik, baik hati, dan sangat mencintai anak-anaknya. Tapi suatu musim dingin, terjadi kecelakaan-kecelakaan yang mengerikan.
Anak-anaknya meninggal dalam perjalanan ke pasar. Laila tidak pernah pulih dari kesedihan itu. Ia mengurung diri di rumah itu, sendirian dan berduka. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Ardi. Sudah merasa takut akan jawabannya. Pak Haji menurunkan suaranya. Laila meninggal di rumah itu, tidak lama kemudian. Mereka bilang ia gantung diri, dan sejak saat itu arwahnya terjebak di sana. Tapi bukan hanya arwahnya, arwah anak-anaknya juga. Mereka berkeliaran, mencari ibu mereka, sementara Laila berdiri di atap, menunggu mereka.